Baik, terima kasih kepada Kak Winda Ayu Oktaviana yang telah menyampaikan bagaimana karakteristik milenial dan bagaimana milenial harus menghadapi tantangan dan harus beradapi dengan keadaan yang tidak pasti ini. Baik, selanjutnya kami informasikan insya Allah kita akan segera diskusi bersama Kak Sherly Anavita Rahmi sebagai millennial influencer. Sebelum kita menyapa Kak Sherly, kami sampaikan pengumuman bahwa seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kita, kurang lebih ada 400 peserta yang tersebar dari 24 provinsi dari seluruh wilayah Indonesia. Kami informasikan bahwa Yayasan Smart Cendikia membuka lowongan kesempatan untuk menjadi Duta Smart. Apa itu Duta Smart? Nah, Duta Smart adalah komunitas relawan pendidikan Yayasan Smart Cendikia yang concern terhadap upaya penguatan, peningkatan, dan pemberdayaan kualitas pendidikan. Lalu apa keuntungan ketika kita bergabung menjadi Duta Smart? Yang pertama, kita akan free informasi, kita akan bebas mendapatkan informasi tentang berbagai seminar dan kepelatihan. Dan juga kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang peduli pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung di seminar kali ini, silahkan bergabung menjadi Duta Smart, silahkan menghubungi hotline dari Yayasan Smart Cendikia yang akan kami sampaikan di akhir acara. Dan salah satu keuntungan yang teman-teman dapatkan nanti akan mendapatkan berbagai informasi seminar dan kepelatihan seperti yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk informasi, kita akan segera mengadakan seminar kembali bersama salah satu narasumber fenomenal yaitu Dr. Gamal Albin Said. Bagi teman-teman yang bergabung di Duta Smart, nanti tidak perlu mendaftar lagi, tinggal mengikuti seminar yang kita laksanakan yang akan datang. Kemudian syarat bergabung menjadi Duta Smart yang pertama yaitu memiliki jiwa kerelawanan yang kuat, memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, memiliki semangat untuk melakukan, menebar, dan mengajak kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada syarat khusus harus minimal usia, harus daerah mana, tidak. Kami terbuka kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih, kami sudah terhubung dengan Kak Sherly Anavita. Halo, kita akan menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini, Kak Sherly. Halo, Assalamualaikum teman-teman panitia semua. Waalaikumsalam Kak Sherly. Kak Sherly sehat Kak? Alhamdulillah sehat di sini. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kami dalam keadaan baik-baik saja Kak Sherly. Kak Sherly sudah bergabung bersama kita. Kami sampaikan kurikulum vitae Kak Sherly, sudah banyak sekali sebenarnya prestasi beliau. Dan beliau adalah salah satu penerima Australia World Scholarship ya. Dan juga penerima International Homestay di program in Australia. Juga pertukaran mahasiswa ke Dubai, pertukaran mahasiswa ke Chili, dan lain sebagainya. Baik Kak Sherly, kita akan segera mulai diskusi di pagi hari ini. Sebelumnya nanti kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disiapkan terlebih dahulu. Kita akan diskusi bersama terbuka dengan Kak Sherly Anavita Rahmi. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada narasumber utama kita Kak Sherly Anavita Rahmi. Silahkan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Ini saya izin mengonfirmasi, kita punya waktu berapa menit Mas Faiz sebelum nanti saya? Sampai 10.30 Kak. Sampai 10.30, oke baik. Ya, terima kasih. Nanti kalau waktu saya sudah habis dipotong aja ya, biar nanti siap. ada diskusi tanya jawabnya. Siap. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sherly senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa diskusi, untuk bisa bertemu secara virtual. Izin menyampaikan salam hormat Sherly kepada semua pihak yang terlibat, kepada kawan-kawan yang sudah ikut bergabung dalam diskusi kita pagi ini. Yang jelas di sini mohon izin kepada yang besar kami tak sebutkan gelar, kepada yang kecil kami juga tak sebutkan nama. Kepada orang tua kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan tuahnya, tapi yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun pagi dan kita bertemu secara virtual, tapi semoga masih terus semangat teman-teman.
menarik. Dalam kesempatan kali ini kita punya kurang lebih sekitar 1 jam ke depan untuk diskusi. Kita bagi 2 saja. Setengahnya adalah materi, pemantik. Setengahnya lagi kita akan diskusi tanya jawab. Yang jelas dikasih waktu dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sedikit pemantik. Ini sama sekali bukan karena Sherly lebih secara ilmu dan wawasan, apalagi pengalaman. Sherly yakin betul di tengah-tengah kita di sini ada senior kita, ada guru-guru kita, ada orang tua kita yang secara ilmu, wawasan itu jauh lebih layak untuk bicara lebih banyak dari Sherly. Dan Sherly mohon izin kiranya nanti ada yang ingin ditambahkan, kritik, masukan, Sherly sangat terbuka untuk diskusi. Silakan teman-teman, kiranya nanti ada masukan, ada kritikan, ada saran, dan ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan. Nanti bisa ditanyakan, kiranya Sherly bisa menjawab, Sherly akan jawab. Kalau Sherly nggak bisa jawab, Sherly akan lempar ke Mas Moderator untuk dibantu dijawab. Nanti kiranya di sini ada orang tua kita. Teman-teman, menarik. Tema kita hari ini sebetulnya menitik beratkan pada anak muda. Tadi keynote speaker-nya juga banyak membahas tentang anak muda, meskipun di sini dalam temanya dibilang milenial, tapi saya izin menarik kata milenial ini menjadi jauh lebih luas, yaitu anak muda. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Zaman milenial ini sebentar lagi akan diganti dengan zaman generasi Z, dan generasi Z nggak lama juga akan diganti oleh generasi alfa. Tapi bicara tentang anak muda, teman-teman, ini nggak akan ada habisnya. Jadi Sherly izin menggunakan kata anak muda karena bicara tua muda kita bukan lagi bicara tentang umur, bicara tua muda kita pasti bicara tentang pilihan sikap dan mindset, teman-teman. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang optimis melihat ke depan atau putus asa melihat kondisi yang sekarang. Ini menarik, teman-teman. Bicara tentang anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan. Bicara anak muda nggak mungkin bicara tentang hari ini, dan bicara anak muda nggak mungkin bicara tentang masa lalu. Karena anak muda ilmunya sedikit, wawasannya sempit, pengalaman kita juga masih pas-pasan, sehingga kita nggak mungkin menawarkan hari ini. Bicara anak muda, kita juga bukan baru membahas ini 10-15 tahun lalu. Bicara anak muda, ini udah viral dari 1400 tahun yang lalu. Kalau dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, juga para filsufnya udah nyebutin the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak menyiapkan apa-apa, kita tidak menetapkan dari sekarang, ke depan kita ingin melihat apa, kalaupun ada perubahan, kita ingin jadi bagian dari pihak dan perubahan yang seperti apa. Kita tidak melakukan persiapan apa-apa untuk menciptakan realitas sosial apa yang ingin dilihat di masa depan. Ini menarik, teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang begini, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak ngebahas lagi nih kita laki-laki atau perempuan. Kita udah nggak ngebahas lagi kita lahir di desa atau di kota. Kita udah nggak ngebahas lagi kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa. Dan kita udah nggak ngebahas lagi kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana. Bicara tentang masa depan, maka kita semua, anak muda, selama berani bekerja keras dan bekerja cerdas mengisi masa-masa persiapan ini, kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Pada akhirnya persiapan lebih senang datang, kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Siapa aja, di mana saja, bagaimanapun latar belakang kondisi sosial dan ekonomi keluarganya, siapa aja anak muda yang duluan bersiap,
Sebetulnya kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka, teman-teman. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya siapapun kita, ini tipenya cuma dibedakan menjadi 4 dalam melihat masa depan. Pertama adalah manusia-manusia pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Maka manusia pesimis akan nyari selalu menjawab dengan awalan Teman-teman, 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Orang pesimis akan menjawab, udahlah Kak Ser, itu mereka aja. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah, cuma remukan Astor. Teman-teman, pengen ngelihat kira-kira 9 tahun ke depan, tepat saat peak station bonus demografi, kira-kira kondisi anak mudanya kayak gimana? Udahlah, itu mereka aja. Mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Udahlah, kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, teman-teman. Manusia-manusia yang realistis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan cari selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman pengen ngelihat 10-15 tahun ke depan, kira-kira ini kondisi kita kayak gimana? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman, kira-kira nih kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya nanti kalau udah selesai lulus, kira-kira nih kalau ini yang hadir adalah teman-teman SMA, kalau udah lulus, mungkin bekerja, atau mungkin ada yang memutuskan melanjutkan ke pendidikan tinggi, silakan teman-teman yang isi sendiri. Tapi ketika sudah lulus, ketika masuk ke perguruan tinggi, saat sudah lulus, kita mungkin sebagian ada yang membuka lapangan kerja, mungkin ada yang bekerja. Kalau kita bekerja, syukur nanti gaji kita di atas UMR, kita mulai bisa menyisihkan sedikit, kita mulai bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak teman-teman? Angka pengangguran makin tinggi makin tahun. Ya sudahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman, tadi kita membahas 2030. Teman-teman 9 tahun ke depan nih, saat bicara 2030, bicara bonus demografi, ini pasti bicara kita semua yang hadir di sini. Coba cek umur kita semua yang hadir di sini, tambah 9 tahun. Maka bukankah subjek utama manusia-manusia produktif itu adalah kita semua yang hadir di sini? Kira-kira pengen ngelihat kondisi kita, anak muda, kita generalkan kondisi Indonesia saat itu kayak gimana? Orang realistis akan menjawab, ya udahlah, itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita saja. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka cenderung mendengar narasi orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan, teman-teman. Bukan mereka yang membentuk lingkungannya. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan selalu nyaris menjawab dengan sudut pandang yang positif. Teman-teman, pertanyaannya masih sama. 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Kak Ser, sekarang bolehlah. Kita siswa silakan diisi sendiri. Kalau teman-teman saat ini siswa, maka sedang berada duduk di kelas berapa. Kiranya yang hadir di sini ada yang sudah bekerja, silakan diisi sendiri. Atau mungkin ada yang sedang kuliah, mahasiswa, silakan diisi sendiri semesternya. Saya tidak ingin mengeneralisasi. Silakan teman-teman isi sendiri siapa kita sekarang. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita, minimal kita udah punya 2 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada 500 anak di wilayah kita. Kita pengen ngeliat
angka anak-anak yang putus sekolah karena alasan finansial itu berkurang sampai 30% 10 tahun ke depan. Amin. Pasar fokus kita bukan di situ, fokus kita dalam dunia usaha, entrepreneur, dan go get it, gak ada masalah. 10-15 tahun ke depan, kita udah punya perusahaan kita sendiri. Omset per tahun kita minimal 50 M lah per tahun. Amin. Kita udah ngebuka lapangan kerja terkhusus untuk anak muda, minimal untuk 300 orang di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka pengangguran berkurang sampai 45% 10-15 tahun ke depan. Amin. Kasar kita fokus pada literasi. Namanya anak muda paling hype sekarang ngomongnya tentang literasi. Dan go get it. 10-15 tahun ke depan kita udah punya organisasi yang bisa menggerakkan anak muda di seluruh Indonesia untuk mulai mengambil peran. Merangkul teman-teman di wilayah 3T terkhusus anak umur 5, 6, 7 tahun. Untuk mulai bisa membaca, bukan hanya membaca bahasa, tapi juga membaca Al-Quran. Kita pengen lihat 10-15 tahun ke depan, itu 0% anak umur 5-6 tahun buta huruf, bukan hanya huruf bahasa, tapi juga huruf Al-Quran. Amin. Sehingga tingkat literasi Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat. Silakan teman-teman cek sekarang Indonesia berada pada urutan berapa literasinya. Saya izin tidak membahas terlalu teknis, tapi yang jelas angka literasi Indonesia ini menunjukkan masa depan bangsa kita, teman-teman. Karena pengen ngelihat masa depan satu bangsa, maka lihat anak mudanya. Pengen ngelihat anak mudanya, lihat mindsetnya. Dan literasi ujungnya adalah problem solving. Problem solving nggak mungkin bisa terjadi. Masalah nggak mungkin bisa diselesaikan kalau nggak ketemu akar masalah. Cara terbaik menemukan akar masalah adalah dengan mengasah critical thinking. Sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang enggak. Menyelesaikan masalah bukan dari hilir, tapi dari hulu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Ayo kita buktikan. 10 tahun yang lalu, ketika ada 10-13 orang anak muda Indonesia punya ide, punya gagasan mengonlinekan transportasi di Indonesia, apakah ditertawakan? Ditertawakan. 10 tahun kemudian ini menjadi realitas sosial baru yang memaksa kita semua untuk ikut masuk di dalamnya. 10 tahun yang lalu ketika ada 6-8 orang anak muda Indonesia punya gagasan mengonlinekan toko-toko se-Indonesia. Apakah dikecilkan, dikerdilkan idenya? Dikerdilkan. Di tengah kita semua saat itu di tahun 2010 ketika sudah lulus, berpikir untuk mendaftarkan diri di perusahaan multinational company, 6-8 orang anak muda ini berpikir justru merangkul kawan-kawannya. 10 tahun kemudian ini menjadi realitas sosial baru yang memaksa kita semua untuk ikut terlibat di dalamnya. Coba cek sekarang. Anak muda, nggak usah anak muda, siapa aja sekarang teman-teman, cek di gadgetnya. Kalau mau pesan barang di tahun 2020, satu kali klik, selesaikan pembayaran, barang langsung dikirim tepat ke rumah kita, benar ya? Teman-teman, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin. Orang-orang optimis adalah yang paling pertama akan mengatakan, I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengerdilkan, mengecilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka akan duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Tipikal manusia yang keempat, teman-teman, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita harus jujur, mau nggak mau, suka nggak suka. Hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Kalau teman-teman di sini adalah siswa, sebagai siswa ada namanya aturan sekolah. Benar ya? Nanti kalau teman-teman lanjut ke perguruan tinggi ada namanya aturan kampus. Kalau teman-teman memutuskan untuk bekerja, maka ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya namanya aturan negara, apalagi kita negara hukum. Sebagai makhluk ilahi, kita punya namanya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya namanya aturan sosial, teman-teman. Norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Kita manusia hidup penuh dengan aturan. Itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z.
Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah tangga ketiga, optimis. Karena kita punya tiga hal. Satu, energi kita masih membuncah, tinggal diarahkan mau positif atau negatif. Dua, waktu. Waktu kita masih sangat luang, teman-teman. Ketiga, curiosity, keingintahuan kita masih tinggi terhadap segala sesuatu. Dengan tiga hal ini, satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga, optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini teman-teman, zona nyaman kita ada di mana? Benar nggak? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, bertindak, melihat masalah, mengambil kesimpulan itu di tangga yang mana. Ini menarik teman-teman. Zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi, pusaran percepatan. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan teknologi, siap-siap. Harus berdamai, pelan-pelan mundur ke belakang, diam di tempat. Mantan Presiden Amerika Franklin juga pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya nih, kita yang hadir di sini, tercatat 289 pasang mata hadir di sini, termasuk Shirley. Apa yang ngebuat kita berbeda antara kita yang hari ini dengan kita 3-4 tahun yang lalu? Kalau kita sekarang adalah duduk sebagai siswa SMK, berarti saat kita masih menggunakan rok atau celana biru dongker. Apa yang ngebuat kita semua berbeda antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan, teman-teman? Mindset-nya kah, bijaksananya kah, skill-nya kah, pertemanannya kah, ilmunya kah? Yang jelas dalam mengisi masa-masa ini sebetulnya kualitas kita sebagai manusia itu cuma dibedain jadi 4. Pertama adalah manusia dengan standar baik. A good one. Lakukan aja standar baik kita dalam hal apapun. And that's it. Itu tangga pertama kita. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain, karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain pada standar pertama, ini jatuhnya nanti insecure, lama-lama kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Lakuin aja standar baik kita. Sebagai siswa, kita punya tanggung jawab untuk kerjaan PR, untuk hadir di kelas meskipun 2020 kita ditantang dengan sekolah online. Lakuin dengan standar baik. Teman-teman ikut organisasi, jadi ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, lakuin tanggung jawabnya dengan standar baik. Teman-teman mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah pada acara tertentu, lakuin dengan standar baik. Teman-teman dapat tanggung jawab dan amanah tertentu, baik nanti ketika sudah bekerja, dapat amanah dari lingkungan, dari masyarakat, penuhi dengan standar baik. And that's it, itu tangga pertama kita. Bukankah fitrah dasar manusia adalah baik? Gak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Bener ya? Gak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak ikut Tejo. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk korupsi misalnya. Fitrah dasar manusia adalah baik, ayo kita kembalikan itu pada standar pertama kita dalam melakukan segala sesuatu, teman-teman. And that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, is a good one enough? Apakah jadi baik aja cukup? Tidak cukup, teman-teman. Akan terjadi seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau naik satu tingkat lebih tinggi, a better one, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, skill, pertemanan, mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Dan dalam hal ini, rumus dasarnya kita sama-sama sudah tahu bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh demikian sunatullahnya. Teman-teman, Badan Pusat Statistik itu sudah memprediksi bahwa 4-5 tahun ke depan, jumlah anak muda yang disebut dengan graduates itu akan meningkat sampai 4 kali lipat. Karena di tahun ini, itu syarat mengubah sekolah tinggi menjadi perguruan tinggi, itu jadi sangat gampang. Lulusan sarjana muda itu akan semakin banyak 4 tahun ke depan. Angkanya 4 kali lipat dari angka sekarang. Teman-teman, ini artinya kalau di tahun ini tercatat hanya ratus ribuan
jumlah mahasiswa baru dari yang SMA, SMK masuk perguruan tinggi, maka teman-teman bisa bayangin 4 tahun ke depan ini jutaan jumlahnya. Otomatis di tahun ini ada jutaan anak muda Indonesia yang hari ini, detik ini, saat ini tengah melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan sekarang. Mereka sedang mencari passion, berusaha menekan ego, mencari jati diri, mengasah skill, memperluas pertemanan. Pertanyaannya adalah, so what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita punya kesempatan lebih dibandingkan jutaan anak muda Indonesia di belahan Indonesia lainnya, yang saat ini, detik ini juga tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Yang jelas jangan mau puas dengan siapa kita sekarang, teman-teman. Apalagi urusannya dengan ilmu, urusannya dengan wawasan, urusannya dengan networks dan pertemanan. Karena sekali kita merasa puas di masa-masa persiapan ini, udah di situ letak berhentinya kita belajar. Dan bukankah selama nafas masih dikandung badan, maka sejauh itu pula tanggung jawab kita sebagai manusia untuk terus belajar masih ada. Pastikan kita terus mengimprove diri menjadi yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik aja cukup? Is a better one enough? Apakah lebih baik aja cukup? Nggak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless. Dunia ini makin tanpa batas. Kita di Indonesia nih, satu kali klik bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Jarak ruang dan waktu jadi nggak ada lagi arti sekarang. Dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman, maka sebetulnya siapapun kita, apapun latar belakang keilmuan kita, apapun passion, hobi, skill kita, nggak ada masalah. Berbeda dalam hal ini justru memperbesar kesempatan kita untuk berkolaborasi. Dan bukankah masuk ke industri 5.0 society itu, bukankah kuncinya adalah 3 hal, kolaborasi, konektivitas, dan kecepatan. Perbedaan ini yang justru membuat kita bisa saling sulam tambal. Perbedaan di sini yang justru bisa membuat kita bisa saling bergandengan tangan. Dan di Indonesia sejak pertama sekali berdiri, 75 tahun yang lalu, bukankah slogan pertamanya sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan kebinekaannya, perbedaannya tapi lupa menunggal ikanya, lupa bersatunya. Bukankah 92 tahun Sumpah Pemuda itu hadir justru untuk membuat kita semua bersatu. Dari manapun latar belakang keilmuan kita, passion kita, hobi kita, skill kita, tidak ada masalah teman-teman. Tapi pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu nggak sampai tuntas, mau mundur juga tahu bahwa itu nggak seharusnya dilakukan. Pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Penting untuk menggarisbawahi menjadi versi terbaiknya kita, bukan menjadi versi terbaiknya orang lain. Karena kalau menjadi versi terbaiknya orang lain, ini jatuhnya kita memenuhi ekspektasi sosial. Dan gak akan ada habisnya. Makanya tadi di awal penting menjadi versi baiknya kita, bukan versi baiknya orang lain. Ayo sama-sama kita targetkan kita ke depan menjadi versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi manusia apa adanya. Mari sama-sama kita upayakan menjadi versi maksimalnya kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menjadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengajak kita semua, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya khilaf. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, dan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang paling cantik parasnya, ganteng wajahnya. Ini semua akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Ayo kita buktikan. Siapa yang dalam majalah Forbes tercatat sebagai manusia yang
karyanya paling banyak digunakan oleh manusia yang hidup di zaman abad 20 dan 21. Mungkin teman-teman masih ingat penemu Microsoft? Bill Gates. Bill Gates dianggap terbaik di bidangnya. Kita nggak usah bahas kekayaan Bill Gates. Majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Yes. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak orang. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Kasar, kita bahas Indonesia aja. Nggak usah jauh-jauh. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori empati yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna. Karyanya baru saja dimuseumkan, manusianya meninggal tahun lalu. Mungkin teman-teman ada yang ingat? Almarhum B.J. Habibie. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes, nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Kita baru bahas 2 orang. Kita belum bahas para pahlawan di tahun 2045. Kita belum bahas mereka-mereka yang bukan lagi hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi sudah beyond themselves. Sudah berpikir di luar dari dirinya sendiri. Teman-teman, ayo sama-sama kita tidak lagi menjadi generasi muda yang eksklusif, hanya berpikir tentang diri sendiri. Saya ketika sudah lulus nanti kiranya akan bekerja di mana dengan gaji berapa, semakin dewasa nanti berapa yang akan masuk ke rekening saya, berapa kekuasaan saya, berapa kekayaan saya terus nggak akan selesai-selesai. Kalau ada 2 hal yang menjadi musuh utama manusia, itu pertama adalah egonya sendiri, kedua greedy, tamak, yang dua-duanya berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang tanya, sebetulnya apa yang menjadi musuh sekaligus membatasi kita untuk sampai di titik maksimal kita, clear bahwa jawabannya adalah diri kita sendiri. Dunia ini pada akhirnya terlalu luas, teman-teman, untuk kita kecilkan dengan masalah kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang membuat dan memunculkannya. Ayo sama-sama kita ganti kata saya menjadi kata kita. Kalau tadi di awal kita membahas 2030, ayo kita bikin itu menjadi konsisten. Bagaimana Indonesia 2030, 9 tahun dari sekarang, ibaratnya ombak nih, kita mau kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Kita yang sekedar menjadi objek atau kita yang menjadi subjek? Kita yang jadi pasar, atau kita yang memainkan pasar? Kita jadi penonton, atau kita pemainnya, teman-teman? Bagaimana Indonesia 25 tahun ke depan, 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas dari sekarang. Coba cek, umur teman-teman ditambah 25 tahun. Bukankah teman-teman yang akan duduk di kursi-kursi yang akan banyak mengambil keputusan penting nanti? Baik untuk kehidupan di lingkungan sekitar maupun untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama sekali didirikan, tepat 1 abad Indonesia merdeka, 2045 nanti. Pertanyaan kuncinya adalah, di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, di mana posisi negara, di mana posisi agama, di mana posisi anak mudanya saat itu. Apakah kita masih menjadi tuan di negeri kita sendiri? Teman-teman, saat bicara tentang hal besar kayak begitu, maka sebetulnya pertanyaan kuncinya adalah, kita anak muda bisa mulai dari mana? Benar nggak? Namanya anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman juga bisa dibilang pas-pasan. Kita bisa mulai dari mana? Ini menarik, teman-teman, karena hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Hidup di industri 4.0, bentar lagi masuk 5.0 era society, ini kuncinya adalah kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Benar ya? Dan ini mainannya anak muda, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kalau memang kecepatan adalah salah satu kunci untuk keluar sebagai pemenang, hidup di 2 zaman ini, maka ayo dengan cepat segera kita menaklukkan apa yang kita takutkan. Bob Sadino bilang dalam bukunya ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya. Saya yakin yang hadir di sini adalah anak muda. Dari 5 hal ini, mana yang kira-kira nggak ada di kita? Pertama adalah anak muda takut gagal dalam hal apapun. Yang kedua, anak muda takut dengan apa kata orang. Yang ketiga adalah anak muda takut keluar dari zona nyaman.
Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Benar nggak? Kalau bagi Sherly, empat-empatnya benar, ada di setidaknya di anak muda dan lingkungan anak muda di sekitar Sherly. Kalau memang nomor satunya adalah yang paling ditakutkan anak muda, kegagalan, ayo kita ubah mindset-nya, teman-teman. Kita habiskan semua jatah gagal kita saat muda. Punya jatah gagal berapa? 10, 15, 50, 100. Habisin semuanya saat kita muda. Toh seorang sukses itu bukan dinilai dari berapa banyak dia gagal, tapi pilihan sikapnya saat ia gagal. Memutuskan menyerah atau bangkit. Benar nggak? Kalau dia menyerah, ya dia selesai di situ. Kalau dia memutuskan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan itu dengan baik. Benar ya? Dan pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang diselesaikan. Ayo kita habiskan semua jatah gagal kita saat muda. Punya jatah gagal berapa? 10. Habisin semua saat muda. Gagal sekali, persepsinya diubah. Gagal satu kali, kita masih punya jatah gagal 9. Kita udah selesai, satu gagal. Gagal lagi, semakin dekat, tinggal 8. Gagal lagi, tinggal 7. Gagal lagi, tinggal 6. Gagal lagi, tinggal 5. Gagal lagi, tinggal 4. 3, 2, 1. Habisin semua jatah gagal sekarang, sehingga nggak ada alasan ketika udah dewasa kita nggak sukses. Semua jatah gagal kita udah kita habisin saat muda. Apalagi? Kak Ser, kita takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari. Cicil dari sekarang. Setiap ada kegiatan di sekolah, di organisasi, ambil bagian, lekatkan diri dengan tanggung jawab. Jadi MC, jadi moderator, mulai cicil dari sekarang, teman-teman. Kak Ser, kita mau jadi entrepreneur tapi nggak tahu caranya dunia digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Kak Ser, kita takut berenang. Besok cari kolam renangnya, teman-teman. Bukan untuk tenggelam. Cari gurunya di situ. Mulai pelajari. Apa yang selama ini kita takutkan, teman-teman. Ayo kita datangi, kita pelajari, kita taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan malah kita jauhi. Karena makin kita jauhi, ini gapnya makin besar dan gak akan pernah selesai. Apa yang selama ini kita takutkan, anak muda? Ayo datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Secara resiko jelas lebih besar. Karena kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini kita nggak senang dengan itu, sekarang kita malah datangi zona itu. Tapi secara efektivitas waktu, cara kayak begini jauh lebih besar, teman-teman. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa mudanya dengan produktivitas, siap-siap. Dia duluan yang akan keluar jadi pemenang. Dan ini udah nggak lihat lagi kita laki-laki perempuan, orang dengan status finansial dan keluarga seperti apa. Ini udah nggak ngelihat ini lagi. Ini tentang keputusan kita. Kita pengen mengambil cara yang seperti apa. Kasar kayaknya nggak cocok. Cara revolusioner itu kayaknya nggak cocok dengan kita. Kita lebih senang berproses, pelan-pelan, nggak ada masalah. Pakai cara yang kedua, evolusi. Berubah, tapi pelan-pelan. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi ini. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Bahasa Indonesianya konsisten. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang, teman-teman. Yang sulit apanya? Konsistennya. Yang sulit istiqomahnya, benar ya? Dari Harvard University Psychological Center-nya nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adversity quotient, kecerdasan daya tahan, daya juangnya mempertahankan sesuatu yang dia putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, kalau benar udah pasti baik. Kalau standarnya masih baik, ini berubah zaman bisa berubah. Tapi kalau standarnya udah benar, ini lintas batas zaman nggak akan berubah lagi. Dan ayo kita buktikan. Coba kita tanya nih sama adik-adik kita, sama ponakan kita, atau sama tetangga kita, atau mungkin di sini ada yang kiranya orang tua kita, guru-guru kita, senior-senior kita di sini yang sudah punya anak. Coba boleh tanya sama anak-anak kita. Anak umur 5, 6, 7 tahun, 8 tahun. Coba tanya, cita-citanya, Dek, kalau udah besar, pengen jadi apa? Biasanya jawabannya apa? Pengen jadi polisi, bener ya? Pengen jadi polisi, tentara, guru, bener, apa lagi kira-kira? Pengen jadi presiden, pilot, apalagi kira-kira? Dokter.
Kalau anak zaman sekarang YouTuber, benar ya? Apalagi pengen jadi duta besar mungkin dan lain-lain. Tapi coba nanti tanya saat umurnya masuk 22 tahun, 24 tahun, 25 tahun. Biasanya udah berubah cita-citanya. Benar ya? Kenapa bisa berubah? Karena orang-orang di sekitarnya ikut mempengaruhi cara berpikirnya, keputusan-keputusan penting yang diambil dalam hidupnya. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Dan dalam hal ini, saya senang sekali dengan satu quotation yang saya baca saat kurang lebih umur 14 tahun. Saat itu kelas 2 SMP. Dan berhasil mengubah pola pikir Sally tentang berubah dan mengubah dalam waktu yang cukup berjenjang. Mengubah dan dirubah dalam proses yang lama. Ini dari Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Bukunya namanya The Iron Lady. Kalau teman-teman senang baca buku, sekarang udah banyak e-booknya. Kalau teman-teman senang nonton, nggak apa-apa. Udah ada juga sekarang filmnya, tapi memang tidak sesempurna bukunya difilmkan. Judulnya The Iron Lady, sama. Margaret Thatcher, perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris, terlepas dari value hidupnya, teman-teman, tapi Margaret Thatcher berhasil mengalahkan status quo di Inggris saat itu yang menyebutkan nggak ada tempat untuk perempuan dalam dunia kepemimpinan. Margaret Thatcher pernah bilang begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata yang kita bincangkan, yang kita diskusikan, akhirnya jadi viral, akhirnya jadi trending. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita diskusikan, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan. Perhatikan action kita, tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi habit. Perhatikan kebiasaan kita, dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Itu ranahnya sang maha irodah. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang tanya di mana letaknya takdir, habis kegiatan virtual ini kita udah bisa jawab. Letaknya takdir itu di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa. Baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti takdirnya aja bagaimana. Tanpa berusaha maksimal, tanpa berdoa maksimal, ini udah ketahuan, ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Dan kalau memang ternyata mulainya adalah dari sini, teman-teman, dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah apa yang kita baca, lihat, tonton, dengar. Selama ini mindset kita di feeding, diberi nutrisi, dikasih makanan, dengan makanan seperti apa kira-kira? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Pada akhirnya kita adalah apa yang kita baca, lihat, tonton, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Di sini 294 pasang mata, teman-teman. Kita semua dikasih yang maha kuasa hardware yang sama. Kan nggak ada satu iOS 14, satu yang i7, kan nggak ada. Semuanya dikasih sama. Yang satu Mac, yang satu Windows. Enggak, semuanya kita dikasih hardware yang sama dan terbaik. Hardware kita adalah hardware terbaik, teman-teman. Yang ngebedain kita semua kualitasnya adalah software apa yang kita install di sini. Bukankah Yang Maha Kuasa juga sudah menyebutkan jaminan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini hardware terbaik yang dikasih ke kita dan semuanya sama, teman-teman. Yang ngebedain kita anak Indonesia dengan orang-orang di Eropa seumuran kita, itu bukan hardware-nya. Software apa yang diinstal di mindset mereka yang tidak diinstal di mindset kita. Pikiran apa yang ada di kita yang kira-kira nggak ada di pikiran mereka. Apa yang mereka baca yang nggak kita baca.
Apa yang mereka tonton yang nggak kita tonton, lingkungan apa yang ngebentuk mereka yang kita tidak punya. That's it. Kalau hardware-nya sama, bukankah memilih software apa yang mau kita install itu ada di bawah keputusan kita. Dan ini menarik teman-teman, data menunjukkan di tahun 2019, menurut IDN Research Institute dalam annual report mereka, anak muda Indonesia ini ngabisin waktu 13 jam dalam satu hari di internet. Kira-kira teman-teman kalau punya waktu 13 jam di internet, kira-kira ngapain? Mungkin sebagian kita ada yang ngerjain tugas, mungkin sebagian kita ada yang main game, mungkin ada yang nge-YouTube, nggak ada masalah. Ini bukan tentang benar salah teman-teman. Kita pengen ngebedah kira-kira punya waktu 13 jam di internet, kita ngapain? Mungkin ada yang jualan, mungkin kita ada yang sambil jualan online, mungkin ada yang baca Quran, almat surat pagi sore, mungkin ada yang silakan isi sendiri, nggak ada masalah. Tapi ternyata data dari The New Web menyebutkan Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya setelah Amerika dan Brazil. Kalau dua data ini digabungin, ketahuan irisannya adalah anak muda Indonesia kalau udah main di internet, mayoritasnya adalah di sosial media. Makanya anak muda Indonesia kalau udah turun di sosial media, ini pasti jadi trending. Pasti tagarnya jadi trending. Benar ya? Karena memang secara kuantitas kita besar secara kuantitas, sekarang pertanyaan kuncinya bagaimana secara kualitas. Karena itu yang akan menjadi bumerang 10 tahun ke depan, teman-teman. Dan kalau memang ternyata selama ini waktu kita habis di sosial media paling banyak, maka apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan di sosial media? Itu dia pertanyaan kuncinya. Lebih banyak mana nih yang trending hari ini? Saya belum cek nih di sosial media termasuk di YouTube hari ini yang trending apa. Silakan teman-teman cek. Kira-kira lebih sering mana yang trending itu konten-konten yang mengarahkan mindset kita anak muda optimis progresif atau realistis pesimis dalam melihat ke depan. Lebih banyak mana yang viral itu konten-konten faedah atau anfaedah? Lebih banyak mana yang mengajak mindset anak muda berpikir besar atau malah mengerdilkan mindset anak muda yang memang seharusnya berpikirnya besar? Karena pada akhirnya bicara sosial media, teknologi, Internet of Things, dan turunannya teman-teman. Maka sebetulnya ini objeknya anak muda, subjeknya juga anak muda. Udah cukuplah anak muda sekedar jadi objek. Ini waktunya kita mempersiapkan diri jadi subjek. Udah cukup anak muda jadi penonton, sekarang waktunya kita persiapkan diri jadi pemain. Karena sekeras apapun kita berteriak, selama kita masih duduk di kursi tribun, ini sejarah nggak akan mencatat dan nggak akan mengubah hasil pertandingan. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, teman-teman. Dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Maka ayo kita persiapkan diri jadi pemain. Kak, belum bisa jadi pemain utama, gak apa-apa. Kita jadi pemain cadangan aja dulu. Kak, belum bisa juga mempersiapkan diri jadi pemain cadangan, gak apa-apa. Turun dulu ke bawah, lihat ini lapangan seluas apa, aturan mainnya apa, sekarang siapa yang sedang bermain, kalaupun kita menggantikannya, nanti kita mau jadi apa? Kiper, gelandang utama, sayap kanan, sayap kiri. Segera putuskan dari sekarang, di masa depan teman-teman ini siapa. Bermain ini sesuaikan dengan latar belakang ilmu, passion, hobi, skill teman-teman dari sekarang. Kita nggak harus berada pada posisi yang sama, teman-teman. Yang jelas, dalam hal ini data menunjukkan bahwa yang paling akan menjadi celah bagi kita nanti 9-10 tahun ke depan di Indonesia adalah minim tenaga ahli. Pastikan kita adalah pemain di negeri kita sendiri, teman-teman, dengan cara memastikan dari manapun bidang passion, hobi kita, dari kesehatan, dari teknik. Kalau teman-teman senang dalam dunia pendidikan, teman-teman senang dalam dunia sosial media, teman-teman senang dalam dunia budaya, teman-teman senang dalam dunia politik, teman-teman senang dalam dunia agama, nggak ada masalah, teman-teman silakan pilih. Tapi pastikan teman-teman adalah yang ahli dalam bidangnya. Jangan mau jadi kualitas mediocre. You are the best version of you. Kita adalah versi terbaiknya kita. Ini ada sedikit data teman-teman untuk membuktikan bahwa yang paling ditakutkan dari bonus demografi itu adalah minimnya tenaga ahli di Indonesia, sehingga kita dipersiapkan hanya sebagai robot-robot industrialisasi. Tujuan dari pendidikan tinggi itu sudah disebut dalam Undang-Undang 2012 dan 2020, baru aja dikeluarkan oleh Mas Menteri tahun ini, bahwa menciptakan manusia-manusia berkarakter tersebut taat pada Tuhan Yang Maha Esa,
mandiri, berintegritas, bukankah itu adalah tipikal manusia berkarakter? Mengenai nanti posisinya sebagai apa, nggak ada masalah. Tapi seorang pemimpin diciptakan dari karakter tertentu. Skill pada akhirnya akan mengikuti, teman-teman. Dan ayo sama-sama kita jangan tertipu dengan angka ini. Kita boleh punya sekarang tenaga ahli 13,4 juta, tapi ini nggak sebanding dengan jumlah penduduk kita 270 juta. Nggak sebanding, teman-teman. Kita masih yang paling tinggi di Asia Tenggara. Dan kita dibandingkan Singapura, itu 1:3. Kitanya 1, Singapuranya 3. Padahal silahkan cek. Mau dilihat dari sumber daya manusia, mau dilihat dari sumber daya alam, bahkan duluan merdeka siapa Indonesia dengan Singapura. Jelas ada PR besar, teman-teman, di hadapan kita. Dan melihat PR ini, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Karena nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Cek semua buku yang membahas peradaban pasti menyebutkan partikel terkecil dari peradaban itu adalah manusianya. Pengen ciptakan peradaban, ubah manusianya. Pengen membuat sebuah realitas sosial baru, ubah mindset di manusianya. Dan kita nggak bisa mengatur mindset dan pilihan sikap orang lain. Yang bisa kita atur adalah mindset dan pilihan sikap kita sendiri. Betul nggak? Teman-teman kan nggak bisa nih mengatur dan memastikan apa yang akan orang lain perbuat, apa yang akan orang lain katakan, benar nggak? Sesohib apapun nih, kita bisa berempat, berlima, atau mungkin berdua, teman-teman tetap nggak bisa memastikan apa yang akan diucapkan oleh kawan kita, apa pilihan sikap yang akan diambil oleh kawan kita, nggak bisa. Bahkan ketika kita bertemu dengan, sebutlah misalnya, kita ketemu sama ngadain acara kayak begini, and if we gather, kalaupun kita mengumpulkan all the best mentors all over the world, kalaupun kita mengumpulkan semua mentor-mentor motivator terbaik, teman-teman baca buku-buku motivasi terbaik, itu nggak ada jaminan akan berubah pada sikap dan perilaku teman-teman. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan kita, itu kita sendiri, teman-teman. Karena kita bertanggung jawab atas pilihan sikap dan mindset kita, bukan orang lain. Yang tadi itu cuma pemantik aja, bisa. We are the most responsible person for our future. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Maka ayo kita mulai dari sekarang. Karena the future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah buat itu dari sekarang. Dan dalam kesempatan baik ini, saya pikir saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak kita semua, ayo kita jadi generasi yang produktif, teman-teman. Bukan jadi generasi yang sibuk. Dan ada perbedaan besar antara manusia yang produktif dan manusia-manusia yang sibuk. Manusia produktif, ini semua yang dia lakukan, ini didrive oleh satu goal tertentu. Jelas targetnya, jelas visinya, jelas tujuannya apa. Sedangkan manusia-manusia sibuk, ini semua dilakukan. Bahkan dalam waktu yang bersamaan. Sekarang lagi viral, kita ikut A. Besok trendingnya B, kita juga ikut B. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan. Mungkin bahkan kegiatannya terlihat sama. Tapi tunggu 2, 3, 4, 5 tahun kemudian, jelas pencapaiannya beda, impact-nya beda, hasilnya akan berbeda. Pastikan kita menjadi manusia yang produktif, teman-teman. Dan jangan ulangi lagi kesalahan Shirley. Shirley, di tahun pertama kuliah, saat itu, Shirley adalah manusia yang sibuk. Shirley harus akui. Dan ini kekurangan Shirley, teman-teman. Jangan diulangi lagi. Shirley bisa ikut organisasi internal UKM saat itu 5. Organisasi eksternal di bawah Kemenpora saat itu 1. Dan posisinya juga lumayan sehingga otomatis Shirley sibuk. Pagi kuliah, kemudian Shirley ikut rapat, habis itu kuliah lagi sebentar, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Selesai. Shirley akan ikut kegiatan di ekstra kampus, balik lagi ke kampus, rapat, habis itu latihan UKM, habis maghrib sampai jam 10.30 malam pulang ke asrama, karena Shirley dulu tinggal di asrama. Setelah itu nggak langsung istirahat, Shirley harus ngerjain assignment dulu, tugas-tugas yang kayak kita sekarang lah. Sama, percis. Ngerjain sekarang, besok pagi udah harus kuliah lagi jam 7-nya. Akhirnya sibuk, teman-teman. Sampai akhirnya ada satu mentor yang ingatin, Sher, kamu tuh sibuk, bukan produktif. Namanya kita anak muda, ego masih tinggi. Benar nggak? Ego yang masih tinggi. Oh enggak, saya ini produktif, bukan sibuk. Yakin betul bahwa diri sendiri adalah produktif saat itu. Sampai si mentor ngingetin, Sher,
Kamu coba jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, tandanya kamu adalah manusia produktif. Dan saya selaku mentor, saat itu beliau bilang, siap untuk mendukung apapun aktivitasmu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, that's it. Hold on, tunggu dulu. Tandanya kamu adalah manusia sibuk. Jawab dulu 4 pertanyaan ini. Dan dilalahnya saat itu Sally nggak bisa jawab. Teman-teman jangan ulangi lagi kesalahan Sally. Segera jawab 4 pertanyaan ini. Dan kita semua akan masuk dalam manusia produktif. Tapi kalau teman-teman memang sudah bisa jawab, Sally itu thumbs kasih 2 jempol. Tandanya teman-teman udah on the track, go get it. Silahkan lanjutkan. Karena kita sedang berlomba dengan waktu. Jawab 4 pertanyaan ini, and the rest will be productivity. Segera jawab 4 pertanyaan ini, dan sisanya adalah produktivitas. Ini tadi bedanya sibuk dan produktif. Kalau orang sibuk, dia prioritasnya sedikit tapi semuanya penting. Orang produktif itu nggak segan bilang, this is yes, this is no, saya ambil ini karena sesuai dengan apa yang tengah saya kejar, yang ini enggak. Kalau orang sibuk ya semuanya iya aja. Masalah sesuai apa enggak dengan apa yang menjadi targetnya, ini urusan belakangan. Akhirnya sibuk, waktunya penuh dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Orang produktif berpikir dulu sebelum bertindak. Orang sibuk, reaktif, cenderung bertindak dulu, baru kemudian berpikir impact dan efeknya. Orang produktif akan fokus, orang sibuk biasanya akan melakukan banyak hal dan semuanya nyaris di permukaan. Segera jawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan, teman-teman? Kita ini siapa di masa depan? Apa goal kita di masa depan? Apa target dan visi kita di masa depan? Dan masa depan itu 5 menit lagi juga masa depan. 10 menit lagi juga masa depan, teman-teman. Benar ya? Masa depan itu tentukan waktunya, 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan kita menentukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, nggak perlu sama. Menjawab pertanyaan pertama pakai SMART goal setting. S-nya specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, T-nya timely. Saya izin membedahnya agak sedikit cepat karena waktunya singkat, tinggal sedikit teman-teman. S-nya spesifik. Teman-teman 10-15 tahun ke depan, teman-teman ngelihat diri sendiri kayak gimana? Saya adalah orang yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa, teman-teman? Make it specific. Saya adalah seorang pengusaha. Pengusaha dalam bidang apa, teman-teman? Saya sudah lebih baik dari saya yang sekarang. Lebih baiknya dalam hal apa? Make it specific. Dan harus terukur, harus measurable. Saya, ya namanya anak muda, Kak Sherly. Seneng, ya pokoknya saya mau jadi YouTuber lah. YouTuber itu bagaimana cara ngukurnya? How to measure it? Yang namanya YouTuber diukur dari jumlah subscriber dan jam tayang. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Bagaimana manfaat yang udah teman-teman buat? Harus terukur. If we cannot measure, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa ukur sesuatu, kita nggak bisa nge-improve-nya. Sulit, teman-teman. Harus terukur. Kita 10-15 tahun ke depan, itu siapa, teman-teman? Pakai SMART goal setting menjawabnya. A-nya achievable, ini mungkin nggak kita achieve dengan resources yang kita punya. Dengan siapa kita sekarang, nanti kita akan jawab di pertanyaan kedua, ini mungkin nggak kita achieve. Kalau nggak mungkin, tambah waktunya atau cari kawan kolaborasinya. R-nya realistic. Realistik bukan menjadi manusia realistis. Realistik membaca lingkungan sekitar. Sehingga kita tahu sebetulnya ini momentumnya atau bukan. Baca lingkungan sekitar, ini bukan membuat mindset kita jadi realistis. Ya, sudahlah. Tapi justru supaya tahu menghadirkan solusi apa yang paling dibutuhkan sekarang. T-nya timely. Harus kasih batasan waktu. Yang membedakan seorang yang bermimpi dan bercita-cita adalah orang bermimpi nggak ngasih batasan waktu. Ya, pokoknya di masa depan. Ya, masa depannya itu berapa lama? Akhirnya mutar-mutar di situ aja. Sedangkan orang yang bercita-cita, mereka akan menspesifikkan termasuk waktu yang sangat spesifik. Butuh waktu berapa lama untuk kita setidaknya sampai pada target itu. Setelah terjawab, ini belum cukup, teman-teman. Segera temukan motivasinya. Dan ini bagian paling penting. Seorang yang bergerak dengan motivasi, dengan orang yang bergerak berdasarkan ikut-ikutan orang. Ini kayak angan-angan tai ayam. Mereka yang punya motivasi, mereka tahu kenapa mereka memulai. Tapi kalau mereka yang sekedar ikut-ikutan, ini awalnya panas, awalnya semangat, awalnya yakin, awalnya optimis. Tapi tunggu 2-3 bulan selanjutnya. Ini akan kembali ke titik semula. Dan bukankah ini yang sering kita hadapi, benar nggak?
Awalnya optimis, terus lama-lama kok ya sampai ke titik jenuh, kok ya kembali ke titik semula. Di awal kan banyak orang optimis, teman-teman. Tapi yang akan sampai ke garis finish, ini hanya orang-orang konsisten. Dan untuk menjadi konsisten, yang paling dibutuhkan adalah motivasi. Menemukan motivasi ini cuma 3. 1, rasa sakit yang kita miliki. Yang kedua, harapan yang kita lihat ke depan. Atau yang ketiga, saat rasa yakin kita itu udah lebih besar dari rasa takut kita. Temukan itu di diri kita, nggak apa-apa berbeda motivasinya, karena kita dibentuk dari pengalaman masa lalu yang berbeda. Segera temukan itu, and that's it. Itu jawaban pertama, kunci itu. Jawaban pertamanya udah banyak ya. Dan ini bukan pertanyaan 1-2 hari, teman-teman. Ini pertanyaan yang kita sama-sama bisa renungkan, dan masa-masa pandemik ini adalah masa paling tepat untuk meredefinisi apakah kita ini selama ini manusia yang produktif atau sibuk. Karena kita kan lebih banyak ngabisin waktu saat ini, lebih banyak di rumah, benar ya? Lebih banyak di rumah. Jadi ini waktu yang paling tepat untuk kita mulai cek dan recheck, ya ibaratnya kupu-kupu ini waktu yang paling tepat untuk menyempurnakan proses menjadi kepompong, sehingga ketika selesai, sayap kita cukup kuat untuk menopang kita yang baru. Warna kita cukup indah untuk membuat warna bagi orang-orang sekitar kita. Setelah jawab pertanyaan pertama, jawab pertanyaan kedua. Kita siapa sekarang? Banyak orang punya cita-cita tinggi tapi tidak mencoba melihat dari mana kita memulai. Banyak orang punya tujuan dan destinasi yang jauh, tapi tidak melihat sebetulnya kita mulai starting point-nya dari mana. Ayo kita lihat ini, teman-teman. Kita sama-sama mau ke Eropa, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, satu dari Amerika, satu dari Jepang, satu dari Australia. Pertanyaannya, rute yang dipakai sama nggak? Pasti beda. Dan kita nggak perlu membandingkan antara yang berangkat dari Indonesia dengan yang berangkat dari Australia. Toh tujuannya sama-sama di Eropa misalnya. Kita nggak perlu bandingkan, wah saya ini dari, misalnya, wah saya Kak Ser lahir di desa, dia lahir di kota, wah saya berasal dari kondisi keluarga yang seperti ini, dia mah ada enak dapat privilege. Kita nggak perlu ngelihat itunya, tujuan kita adalah sama. Kita pengen sama-sama menjadi seorang entrepreneur misalnya ya, yang punya omset minimal 1 tahun adalah 50 miliar. Meskipun tujuan kita adalah untuk memperbesar zakat dan ngasih beasiswa pada anak-anak yatim di wilayah kita, yang satu lagi targetnya adalah ya untuk memperkaya diri misalnya. Nggak ada masalah. Tapi bukankah untuk nge-measure-nya nanti sama? Nggak ada masalah. Dan untuk bisa tahu destinasi kita itu berapa jauh dari kita, that's it. Kita perlu bertanya siapa kita sekarang. Jawab pertanyaan siapa kita sekarang, apa value yang kita pegang, itu dengan minimal analisa SWOT, SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Apa kelebihan kita, teman-teman? Apa kekurangan kita sekarang? Apa opportunity yang masih tersedia di depan, dan apa threat, ancaman. Ancaman atau tantangan ini bukan dilihat sebagai masalah besar, bukan. Tantangan ini, resiko ini perlu kita ukur dari awal sehingga saat menghadapi tantangan, kita nggak terkaget-kaget. Ini adalah tantangan yang udah saya prediksi dari awal dan harus saya lewati. That's it. Karena everything is by design, teman-teman. Semua itu by design. Kalau kita tidak mendesainnya, siap-siap orang lain yang akan mendesainkannya untuk kita. Miliki visi dalam hidup. Mereka yang nggak punya visi ya harus berdamai. Pada akhirnya harus bekerja untuk menghidupi visi orang lain. Apakah salah, Kak Ser? Iya, nggak salah. Ketika visi kita dengan orang yang kita bekerja padanya itu sejalan, sewarna, searah. Nggak ada masalah. Tapi gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk hidupin visi orang yang tidak sejalan dengan visi hidup kita. Kalau sama emang nggak ada masalah. Dan go get it, nggak ada masalah. Miliki dulu target, visi, dan segera kenali diri sendiri. Tahu kekurangan, kelebihan, ini bukan untuk insecure, teman-teman. Tahu kelebihan, segera fokus pada itu, karena setiap kita diciptakan dengan kelebihan dan keunikan kita masing-masing. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tapi untuk nge-improve apa yang butuh kita improve. Orang nggak mungkin bisa meng-improve dirinya kalau nggak tahu kekurangan dirinya apa. Setelah itu, jawab pertanyaan ketiga, how, bagaimana. Ini menjawab pertanyaan teknis. Makanya skill teknis itu, teman-teman, yang mahal itu bukan skill teknisnya, tapi kesabaran untuk bisa menjadi ahli dalam bidang itu. Itunya yang mahal. Benar nggak? Coba cek.
Skill teknis apa sekarang yang nggak bisa dipelajari? Semua bisa dipelajari. Yang mahal itu proses untuk sampai bisa di situ. Kesabaran untuk melewati satu demi satu sampai ke titik itu. Itu yang mahal. Yang mahal dari seorang pengusaha itu bukan dia setelah jadi pengusaha, tapi proses dia sampai di titik itu yang mahal. Makanya pertanyaan bagaimana, ini jadi pertanyaan ketiga. Dan dalam hal ini, ayo segera kita pecah. Outcome kita dalam 10 tahun kayak gimana? Kak, saya pengen jadi penulis internasional. Ayo kita bedah. Pecah itu jadi output tahunan, tahunan jadi bulanan, bulanan mingguan, mingguan harian. 10 tahun kita pengen jadi penulis internasional. Gak ada masalah, silakan. 1 tahun pertama, kita selesai sama ego kita sendiri. 1 tahun kedua, temuin komunitas lokalnya, temuin satu mentor. Tahun ketiga, kita mulai menulis. Akhir tahun ketiga, buku terbit. Tahun keempat, kita mulai roadshow. Nggak usah jauh-jauh, seprovinsi aja dulu. Targetin berapa kabupaten yang harus dikunjungi. Bukankah pertemanan kita bertambah? Dan semakin kuat jejaring? Bukankah kemampuan public speaking kita bertambah? Bukankah networks kita bertambah? Bukankah saat itu kemampuan kita membaca situasi juga akan bertambah? Setelah 4 tahun selesai, coba cek, kita membutuhkan ilmu yang lebih, naik ke pendidikan yang lebih tinggi atau enggak? Kan enggak butuh, kita lebih butuh pengalaman. Dan go get it, naik ke komunitas nasional, temuin mentornya, tahun kelima selesai, tahun keenam targetin, roadshow-nya ke seluruh Indonesia. Toh kita udah masuk ke komunitas nasional, harusnya pertemanan juga udah bertambah. 34 provinsi, minimal setengahnya selesai. Bukankah di sini kemampuan public speaking semakin bertambah? Bukankah pertemanan juga bertambah? Bukankah secara finansial besar kemungkinannya bertambah juga? Mulai tahun ke-6, fokus pada itu. Tahun ke-7 naik ke komunitas internasional, gak usah jauh-jauh, se-Asia Tenggara aja dulu. Tahun ke-8 ketemu satu mentor, mulai translate buku pertama menjadi buku bahasa Inggris, mulai tulis buku kedua. Tahun ke-9, roadshow-nya udah naik, harus se-Asia Tenggara. Nggak usah jauh-jauh, ke negara tetangga aja dulu, pilih 2-3 negara tetangga. Bukankah networks kita bertambah? Bukankah kita di tahun ke-9 dengan kita menjadi penulis internasional, itu gap-nya makin dekat? Miliki dulu rencana minimal kayak begini, teman-teman. Karena kalau enggak, seperti yang tadi kita bahas, ini lingkungan akan membentuknya, membuatkan rencananya untuk kita. Dan hanya ada 2 pilihan, kita yang mengikuti narasi atau kita yang membuat narasi kehidupan kita sendiri. Nah, pada akhirnya, setelah selesai dengan diri sendiri, kita akan hidup beyond ourselves. Narasi untuk lingkungan kita, komunitas kita, bangsa, dan negara. Jangan-jangan masuknya penjajah saat itu menemukan satu dataran Nusantara, Indonesia, menjajah sekian lama abad, itu bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka punya segalanya, bukan. Karena Indonesia saat itu belum kepikiran untuk memerdekakan dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa. Belum ada narasi merdeka saat itu, benar nggak? Ya masing-masing, ya kerajaan A, kerajaan B, kerajaan B. Bukankah ketika kita menghilangkan semua perbedaan, fokus pada visi yang sama, memperjuangkan yang sama, bukankah kita bisa memukul mundur para penjajah itu? Maka ayo teman-teman, kita segera bikin dulu target, visi, dan goal planning kita. Dan ini bukan lagi tentang diri kita sendiri. Bukan tentang berapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Dan setelah ini selesai, baru jawab pertanyaan keempat. Dan bagi saya ini adalah pertanyaan pamungkas. Kita pengen ninggalin apa teman-teman untuk generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tadi kita sempat bahas di awal. Sekarang kita ngomong generasi milenial, dalam nggak lama lagi, sekarang masuk ke industri 5.0, tahun depan semua orang akan membahas generasi Z. Dalam beberapa tahun ke depan, ini masuk generasi Alpha. Kalau teman-teman masih bingung generasi Alpha, ini adalah tipikal adik-adik kita yang umur 3-4 tahun udah terpapar dengan gadget, yang nggak bisa makan, nggak bisa beraktivitas tanpa ini. Silakan teman-teman cek. Ini udah banyak, bener ya? Mungkin ada tetangga, ponaan, adik kita, nggak bisa. Umur 3-4 tahun udah terpapar ini. Dan bukankah itu membentuk alam bawah sadarnya bahwa, ya ini berarti sumber informasinya. Ini tipikal generasi Alpha. Yang kecepatannya akan jauh lebih berkali lipat dibanding kita. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Waktu kita terlalu berharga, teman-teman, untuk sekedar dihabiskan bermain dan bersenang-senang semata.
Izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka. Saya izin karena mengutip perkataan orang, jadi saya tidak mengubah, kiranya ada yang kurang berkenan. Buya Hamka pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bersenang-senang dan makan, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih hardware terbaik, kita dikasih ini, dan dikasih hati untuk berempati. Kolaborasikan keduanya, maka siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar siap untuk dilakukan. Dan ini sudah dibuktikan. Zaman sudah membuktikan ini. Gak ada perubahan besar bisa terjadi di dunia ini tanpa derap langkah anak muda di belakangnya. Hasan al-Banna, salah seorang filsuf dari Timur Tengah, juga mengamini. Perubahan besar itu meniscayakan di belakangnya itu pasti ada anak muda. Kita bisa cek. Mulai dari penaklukan kota Konstantinopel, pusatnya peradaban, coba cek di belakangnya, apakah anak muda? Anak muda, benar ya? Coba cek. Kang, gak usah jauh-jauh, ayo. Indonesia, merdeka, apakah di belakangnya anak muda? Anak muda. Muhammad Hatta saat itu masih mahasiswa. Insinyur Soekarno juga bukankah saat itu berada pada umurnya yang tergolong muda? 98 misalnya. Terjadi perubahan besar di Indonesia. Apakah anak muda di belakangnya? Anak muda. 2008 sama, terjadi krisis besar. Dan di balik sebuah krisis pasti mengeluarkan para pemenang baru. Apakah anak muda? Anak muda. 2020. Krisis multidimensi. Apakah anak muda yang akan keluar sebagai pemenang? Banyak para peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang, jawabannya anak muda. Karena anak muda punya dua hal. Satu responsif, dua adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Dan ini adalah kunci, teman-teman. Tahun 2020 ini untuk keluar sebagai pemenang. Coba cek lini kehidupan apa tahun 2020 yang nggak masuk dalam Internet of Things. Bicara kesehatan, kita tahu sekarang banyak aplikasi yang membuat kita bisa semakin aware dengan kesehatan, ketemu dokter, sekarang juga udah banyak aplikasinya, nggak harus datang langsung, bisa bikin appointment dari rumah. Kalau bisa konsultasi dengan dokter dari rumah, bener nggak? Konsultasikan dari sekarang, dari rumah, prescription keluar, obat dikirim ke rumah. Bicara tentang ekonomi mana 2020 yang nggak masuk Internet of Things, siap-siap dia akan mundur, bener nggak? Bicara tentang pendidikan, kita semua sekarang pendidikan secara online. Harusnya kita ketemu nih hari ini. Jadinya via virtual, bener ya? Apalagi? Nyaris teman-teman, semua kehidupan di tahun 2020 ini harus masuk dalam Internet of Things. Dan pertanyaan kuncinya adalah, bukankah teknologi dan Internet of Things dan anak pinaknya ini semua adalah mainannya anak muda? Nggak perlu nunggu 2020 dan COVID. Internet of Things ini udah mainan kita, benar ya? Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita memanfaatkannya dengan produktif atau sekedar sibuk? Pada akhirnya semua ini adalah alat, teman-teman. Dan kualitas itu bukan pada alat, tapi the man behind the gun. Ini tentang manusia di belakang alat itu. Dan mari sama-sama kita melihat ini potensi kita semua. Kita semua anak muda, siapa duluan yang bersiap, maka dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Pada akhirnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar, teman-teman. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka cita-cita, visi, goal, dan target itu akan mendekat dengan sendirinya. Terakhir, saya pikir saya ingin tutup, bicara tua muda ini bukan lagi tentang umur, teman-teman. Ini tentang pilihan sikap. Kita pengen jadi manusia-manusia pesimis atau optimis. Bicara tua muda ini bukan lagi tentang usia, ini tentang pilihan sikap. Kita pengen menjadi manusia yang terus berada pada keraguan-raguan atau bertindak dengan penuh keyakinan. Ini tentang kita yang mau terus putus asa atau bergerak dan melihat ke depan dengan penuh harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita akan muda semudah keyakinan kita mengambil dan membuat keputusan. Kita akan tua setua pesimisme kita dan kita akan muda semudah optimisme kita melihat ke depan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan.
Terima kasih. Diserahkan dulu ke moderator. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon maaf kalau kepanjangan ya teman-teman. Nggak ada sinyal-sinyal warna merah tadi soalnya. Silakan moderator. Tes, apakah sudah terdengar Kak Sherly? Sudah. Ya, alhamdulillah sebuah materi yang luar biasa disampaikan oleh Kak Sherly Anavita Rahmi. Salah satu hal yang saya tangkap adalah jangan jadi manusia seadanya, jadilah manusia dengan kapasitas maksimal kita. Dan pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang kita selesaikan. Habiskan jatah kegagalan kita sekarang, ambil sukses kita secepatnya. Kemudian kami perkenankan untuk kita buka sesi diskusi bersama seluruh peserta yang sudah menyimak sebuah materi yang luar biasa. Kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk teknis bertanya, mohon bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian kita dari operator akan mengaktifkan mode unmute kepada peserta. Baik, kami buka kesempatan untuk bertanya. Kami sampaikan dulu untuk pertanyaan pertama kepada Rayipta Adinda dari Universitas Pamulang. Bisa diaktifkan mode videonya, Kak Rayipta? Kak Rayipta Adinda. Atau ke selanjutnya Kak IAIN Metro dari atas nama akun Umi Sapitri. Bisa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Umi Saputri bisa menyampaikan pertanyaannya ke Kak Sherly Anavita. Sudah bisa diaktifkan mode mic-nya, Kak? Baik. Baik. Kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Kak Sherly, bagaimana sih Kak caranya supaya menghilangkan rasa ragu ketika mau bangkit? Jadi seolah-olah mau bangkit tapi karena punya kekurangan, terus pikiran kita itu selalu dihantui dengan kekurangan yang kita miliki gitu. Hingga kadang itu membuat kita ragu mau memulai sesuatu. Itu gimana ya Kak cara ngatasinnya? Terima kasih. Terima kasih Kak Sherly, bisa langsung dijawab atau mau kita buka termin berikutnya? Dikumpulin aja dulu. Oh, siap Kak. Selanjutnya kami sampaikan kepada Mbak Ana dari Undip Universitas Diponegoro. Bisa diaktifkan mode unmute-nya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Begini, saya izin bertanya, untuk berkontribusi mengambil sikap di era sekarang ini, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengkaji berbagai isu agar tidak mudah termakan opini publik, Kak? Sehingga sikap yang kita ambil itu memiliki tujuan yang jelas dan tidak hanya mengikuti opini publik yang tidak selamanya benar. Terima kasih. Baik, terkait bagaimana kita tidak termakan opini publik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga kami sampaikan atas nama siapa itu? Atas nama Mu'anah dari SMK IT Smart Informatika, bisa mohon diaktifkan kameranya, kemudian juga bisa diaktifkan mic-nya, Kak. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Baik, sepertinya kendala teknis dari saudara kita Mu'anah. Selanjutnya kita ganti
Oh, sudah terhubung kembali. Baik, bisa disampaikan ke pertanyaannya tadi. Bisa diulangi pertanyaannya dari Mu'anah SMKIT. Generasi milenial hadir di tengah pendidikan memadai yang menempa mereka menjadi manusia kreatif. Tak jarang kelebihan ini membuat mereka menuntut diperlakukan istimewa. Dan masih ada kesenjangan kepercayaan diri. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan kepercayaan diri tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, sementara kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti jika masih ada kesempatan, kita akan berikan kesempatan kembali kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Kak Sherly, kami ulangi pertanyaan pertama, bagaimana tadi mengatasi keraguan yang ada dalam diri kita, agar kita bisa bangkit kembali. Yang kedua, bagaimana cara agar kita tidak termakan atau tidak mudah termakan opini publik terhadap diri kita. Yang kemudian yang ketiga tadi disampaikan oleh Mbak Mu'anah dari SMKIT. Kesenjangan kepercayaan diri. Ya, kesenjangan kepercayaan diri. Baik, kepada Kak Sherly kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk 3 penanya barusan. Saya izin barusan ngeliat ke bawah untuk nyatat pertanyaan teman-teman, jadi saya nggak lupa teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Umi, Mbak Ana, dan Mbak Mu'anah. Salam untuk teman-teman di IAIN Metro, di Undip, dan di SMKIT. Saya pikir ini pertanyaan bagus. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan. Kalau anak muda yang bertanya kayak begini. Saya izin langsung menjawab teman-teman karena waktu kita semakin singkat. Dan ini pertanyaan sebenarnya bisa jadi satu materi sendiri sebetulnya ya. Tapi semoga bisa kita jawab dalam waktu yang singkat. Pertama adalah menghilangkan rasa ragu ketika kita sudah memutuskan ingin berubah. Pengen memulai sesuatu tapi masih ada rasa ragu gitu ya. Iya Kak. Benar ya. Ada sebuah kata mutiara kayak begini kurang lebihnya bunyinya. Yang nyebutin bahwa seorang pengecut itu nggak pernah memulai. Seorang pemenang nggak akan pernah menyerah. Jadi bukan melihat dari kekurangan kita, fokusnya adalah ke kelebihan kita. Dan karena kata kuncinya adalah berubah, maka otomatis yang nomor 1 adalah munculkan dulu motivasi. Motivasinya apa? Untuk berubah itu apa? Dan memunculkan motivasi ini salah satunya adalah dengan menggunakan grand design why. Tanya 5 kali kenapa kita pengen berubah, dan pertanyaan selanjutnya nggak usah muluk-muluk, langsung ditanya berdasarkan jawaban pertama. Misalnya, kenapa pengen berubah? Karena saya ingin mengubah kondisi. Saya pengen misalnya sebut ke depan pengennya apa? Udah kesebut nih. Saya pengen menjadi seorang pengusaha. Kenapa pengen jadi pengusaha? Karena saya pengen kaya misalnya gitu. Kenapa pengen kaya? Karena gini Kak Sherly, saya ini berasal dari kondisi yang biasa saja dan saya melihat ada satu kesenjangan yang ada di keluarga saya. Misalnya ya, kenapa pengen mengubah bagian itu di keluarga? Karena saya melihat, jadi mulai dalam. Biasanya jawaban utamanya itu, motivasinya itu ketemu di pertanyaan keempat atau pertanyaan kelima. Nama teorinya 5 why. Teman-teman bisa cek nanti di Google spesifiknya. Tapi temukan dulu motivasi teman-teman mau melakukan, mau berubah, itu kenapa? Ada orang yang berubah karena benar-benar punya pengalaman masa lalu yang membuatnya sangat sakit. Ada orang yang melihat mau berubah karena ada harapan. Dan harapan ini penting untuk dihadirkan, teman-teman. Yang membuat seseorang tetap hidup adalah ya harapan. Benar nggak? Kita masih punya harapan di masa depan. Kita punya harapan untuk besok. Kita masih punya harapan apa misalnya?
Cek 1 2, teman-teman mohon maaf. Internet Sherly barusan terputus. Oke, Sherly lanjut ya. Hubung kembali ya. 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 Yang kedua adalah jadi menghilangkan rasa ragu itu segera tanya kira-kira apa yang ngebuat kita ragu. Dan menyelesaikan masalah nggak bisa dari hilir, harus dari hulu. Karena kalau menyelesaikan masalah dari hilir, ini kita nggak menyelesaikan masalah, hanya mempospon masalah, menunda masalah. Dan orang yang punya masalah dengan masa lalu otomatis akan berbeda solusinya dengan mereka yang nggak punya supporting system, nggak punya komunitas yang mendukungnya untuk berubah, otomatis berbeda. Nah, ketika kita sudah putuskan berubah, biasanya kita akan terlihat berbeda, biasanya. Dan ada ketika terlihat berbeda, ini kita nggak perlu merasa ragu, teman-teman. Apalagi ketika standarnya udah sampai di benar, bukan sekedar baik, tapi sudah benar. Atas keputusan yang sudah kita buat, sudah yakin benar, sudah ditimbang matang-matang, ya udah berbeda tuh sama sekali bukan masalah. Ada kata-kata bijak yang bilang begini, jangan takut terlihat berbeda sepanjang itu baik dan benar. Karena mereka mungkin menertawakan kita sekarang karena kita terlihat berbeda, tapi kita akan menertawakan mereka ke depan karena mereka semua terlihat sama. Jadi terlihat berbeda selama kita sudah tahu yang kita putuskan itu baik dan benar, maka nggak ada masalah. Yang ketiga adalah ini tentang imunitas. Ketika masa atau fase-fase pertama, biasanya satu perubahan itu harus saklek, harus zero tolerance, yes or no, hitam atau putih, nggak ada istilah abu-abu. Makanya ketika masa-masa seperti ini kita harus menemukan komunitas yang tepat untuk menguatkan kita. Mencari komunitas ini ya ibarat raja wali dan bebek, ini nggak mungkin nyatu. Habitnya beda, komunitas raja wali dan komunitas bebek ini habitnya beda, teman-teman. Mindsetnya beda. Cara berpikir dan melihat permasalahan, menghadirkan solusi juga beda. Akhirnya karakter juga beda. Kalau raja wali itu mainannya di atas. Sekali ngelihat mangsa, dia akan fokus, momentum datang, dia akan turun, dia cengkram mangsanya. Kalau bebek, gimana habitnya? Ngekor. Benar nggak? Satu ke kanan, semua akan ikut ke kanan. Satu ke kiri, semua akan ikut ke kiri. Teman-teman terlihat beda di komunitas bebek atau itik, itu dijauhin. Kalau teman-teman pengen ngarahin komunitas bebek, gampang, arahin aja paling depan. Nanti yang belakang akan ikut dengan sendirinya. Teman-teman pengen nangkap bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling belakang. Sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Silakan teman-teman tentukan sendiri. Kira-kira pengen berada di komunitas yang kayak gimana? Yang jelas pengen jadi raja wali, stop berpikir sebagai bebek. Pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi raja wali. Ini dua komunitas yang berbeda. Dan sampai kapan kira-kira ini perlu, imun ini harus kita jaga? Sampai kapan kita butuh berada dan dilingkupi oleh orang-orang seperti ini? Sampai kita punya imun. Kita punya imun atas segala toksik di luar sana. Kita punya daya tahan yang tidak akan bisa dipengaruhi lagi oleh lingkungan yang buruk, yang ngajak kita pada bad habit. Habit-habit yang nggak baik. Dan pada akhirnya, pikirkan bahwa think this is gonna be the last. The choice is just now or never. Pilihannya cuma sekarang atau enggak sama sekali. Ketika kita tahu bahwa ini waktu dan momentum terakhir kita untuk berubah, maka kita akan mengupayakan segala hal terbaik yang bisa kita lakukan. Coba cek orang yang berada di ujung jurang, di belakangnya sebutlah ada resiko besar gitu. Orang sedang lari nih, lari di ujung jurang, di belakangnya ada harimau. Pilihannya apa? Dia mau dimakan harimau, dia mau loncat, dan di depan ada dataran yang dia bisa hidup dan punya kesempatan untuk hidup tanpa ada dikejar-kejar terus oleh harimau. Atau dia ya udahlah, nanti saya langkahin kaki seadanya saya bisa, saya ada dan saya punya aja, nanti ya udah jatuh ke bawah, ya nggak tahu dari bawah kayak gimana, mau mati ya mati, mana tahu nanti ada dataran ya saya akan singgah di dataran itu. Ada 3 pilihan. Orang yang tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir saya untuk melompat ke dataran di sebelah sana, maka dia akan berupaya ngasih upaya terbaiknya.
loncat, kasih tenaga paling baik. Kalau perlu mundur dulu 2-3 langkah ke belakang, nggak ada masalah. Supaya apa? Supaya kuda-kudanya lebih kuat untuk bisa meloncat dan menemukan harapan baru di dataran sebelah sana. Benar nggak? Pikirkan bahwa ini momentum terakhir kita, maka kita akan ngasih upaya terbaik dalam hal apapun. Dan saya mengamini dengan apa yang disampaikan oleh Denzel Washington. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakuin sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapetin hasil di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini yang diamini oleh Albert Einstein? Dengan nyebutin insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, so what makes us different? Cara apa yang berbeda yang kita lakukan sekarang, sehingga kita berhak punya ekspektasi juga di atas rata-rata di masa depan. Dan terakhir, saya berpikir setelah kenal dengan diri kita, tahu kelebihan dan kekurangan, fokus pada kelebihannya. Kita tahu kekurangan bukan untuk membuat kita ragu, tapi justru untuk mengimprove kekurangan kita. Kuncinya adalah untuk improvement, itu lihatnya ke atas, kok ya dia bisa ya di umur segitu, melakukan A, B, C, D, impact-nya udah sekian besar, kok ya saya di umur yang sama masih begini-begini aja. Bukankah makannya sama, bukankah hardware-nya sama, apa yang dia baca yang nggak saya baca, apa yang dia tonton yang nggak saya tonton, lingkungan apa yang membentuk dia yang saya nggak punya, dan saya akan cari. Fastabiqul khairat, ngelihatnya ke atas, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi untuk urusan bersyukur, lihatnya ke bawah. Hari ini kita makan nasi pakai tempe, ya bersyukur. Ada orang yang makan nasi sulit. Hari ini kok ya orang tua kita kesulitan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Bersyukur teman-teman. Ada orang yang ketika lahir nggak kenal dengan orang tuanya siapa. Hari ini kita mengeluh karena pendidikan dilakukan secara online. Bersyukur teman-teman. Ada berapa banyak kawan-kawan kita yang harus putus sekolah karena orang tuanya kena PHK sebagai impact dari COVID-19. Ada berapa anak yang harus tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena alasan finansial. Dengan begini, hidup kita akan jauh lebih seimbang. Balancing system dalam kondisi mengejar apa yang kita mau, melihat kelebihan dan fokus padanya, dan mengimprove kekurangan dan bersyukur, ini satu skill yang di zaman sekarang penuh dengan informasi, kita mabok sama informasi, ini penting untuk kita semua miliki. Dan saya pikir langsung ini berkaitan dengan pertanyaan kedua, terus gimana cara menyaring informasi di tengah kondisi kayak begini? Saya izin cepat aja teman-teman, ini teman-teman screenshot aja, dalam kesempatan ini mungkin saya nggak bisa jelasin semuanya. Betul bahwa sekarang kita mabok sama informasi. Kalau orang tua kita dulu mungkin kesulitan mencari informasi, kalau kita terlalu banyak informasi, benar nggak? Jadi membedakan benar salah, baik buruk, ini jadi abu-abu teman-teman. Yang jelas kalau memang ujung dari literasi itu adalah problem solving, menyelesaikan masalah, maka dasar yang harus kita miliki skillnya adalah critical thinking. Berpikir kritis dan membedakan mana yang benar dan salah, mana yang layak untuk dipercaya, mana yang enggak. Itu dua. Satu adalah logical fallacy, ini paling dasar, berpikir secara logis. Ini logis nggak sih untuk kita terima? Yang kedua adalah data. Jadi melihat segala sesuatu, ini datanya dari mana, sumbernya dari mana. Cek, jangan puas dengan satu sumber, cek beberapa sumber dan bandingkan. Karena di zaman sekarang, ya kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, salah satu pilar demokrasi adalah media. Kita bisa cek sekarang media mana yang di belakangnya bukan politisi, benar nggak? Jadi ini kan dua fungsi jadinya. Dan akhirnya ini menuntut kita semua anak muda sebagai pemain sosial media yang di sosial media itu berseliweran informasi. Filter terakhir itu ada di kita, yaitu aktifkan nalar kritisnya, logical fallacy-nya. Dan ini ada 15 logical fallacy yang pengen saya pikir sebetulnya saya bahas, tapi karena waktunya singkat, mungkin beberapa aja yang paling sering kita temukan. Ini rangkuman dari sekitar 12 buku. Jadi teman-teman gak usah baca 12 bukunya, pegang 15 ini, setidaknya teman-teman akan temuin, ini masuk akal, ini enggak. Dan setidaknya ini yang Shirley dan tim pakai dalam kira-kira dalam menanggapi, dalam kiranya memutuskan mana yang sebenarnya ini logis, ini enggak gitu.
Nomor 1 adalah membahas pribadi lawan. Misalnya nih, Sherly bikin salah. Hari ini Sherly bikin salah ke teman-teman semua yang hadir di sini. Terus ada ternyata salah satu dari kawan kita yang hadir di sini nggak seneng sama kesalahan Sherly. Nggak pengen kasih tahu gitu, pengen mengkritik kesalahan Sherly atau ngasih saran. Maka coba cek. Yang disampaikan itu, kritik yang atau masukan yang dikasih ke Sherly itu, membahas kesalahan Sherly-nya atau membahas Sherly-nya. Ngerti nggak maksudnya? Paham ya? Misalnya nih, ketua panitia hari ini bikin salah. Yang dibahas adalah kesalahan ketua panitianya dengan kapasitas dan tupoksinya sebagai ketua panitia atau pribadinya, keluarganya, dari suku mana, orang tuanya. Ini kan dua hal yang berbeda, benar nggak? Posisinya sebagai ketua pelaksana dengan dia sebagai pribadi yang punya keluarga, yang punya berasal dari suku mana. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Segera cek. Kalau ngebahas kesalahannya, ini clear, ini logis. Dan kita dengar, apa kira-kira, masuk akal apa enggak kesalahannya, untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau yang dibahas pribadi, udah, ini logical fallacy. Ini nggak logis berpikirnya, yang salahnya apa, yang dibahasnya apa. Teman-teman ke depan ngecek seorang, misalnya seorang kepala organisasi, cek tupoksinya sebagai ketua organisasi. Walaupun memang ada kesalahan atau kritik, iya dia sebagai ketua organisasi, bukan dia sebagai seorang pribadi yang punya keluarga, bukan pribadinya yang diserang. Termasuk lebih luas lagi, kepala daerah, kepala pemerintahan, kepala negara. Cek selama ini yang diangkat itu pribadinya apa kebijakannya. Yang jelas seorang kepala daerah, kepala organisasi, kepala pemerintahan, dia dipilih dengan tanggung jawabnya, otomatis dinilainya berdasarkan kebijakan-kebijakannya. Saya lanjut cepat, nomor 9, kamu juga. Ada orang nih ngingatin, Sherly, kamu jangan menunda-nunda pekerjaan, Sher. Karena kalau kamu menunda pekerjaan, itu berpotensi untuk ditinggalkan. Terus, yang menjadi respon Sherly adalah, apaan ngingatin Sherly, kamu sendiri masih nunda-nunda pekerjaan. Ini logical fallacy, teman-teman. Kamu juga masih meninggalkan pekerjaan. Ini logika berpikir yang salah. Terlepas dari orang yang mengingatkan itu masih menunda-nunda pekerjaan, itu tanggung jawabnya dia. Tapi yang dia sampaikan benar atau enggak? Bahwa menunda pekerjaan itu enggak baik, dan pekerjaan yang ditunda ini berpotensi untuk ditinggalkan. Benar. Dan ini logis. Ini pakai logika. Kalau kita menerima ini. Ada preman nih ngingetin kita. Sherly, kamu jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, kamu nanti bisa dipenjara. Misalnya gitu ya. Terus respon kita, apaan kamu preman ngingetin kita? Kamu juga masih sering nyopet, misalnya gitu. Terlepas dari dia nyopet dengan semua alasan ya, misalnya untuk hidupin keluarga dan lain-lain, itu urusan dia dan pertanggungjawaban dia. Benar ya? Tapi yang dia sampaikan bahwa mencuri itu nggak baik, benar nggak? Benar. Makanya ada istilah orang bijak, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Di tengah sosial media sekarang deras dan cepat sekali, maka lihat apa yang disampaikan, teman-teman. Bukan siapa yang menyampaikan. Teman-teman jangan takut untuk menyampaikan sesuatu yang menurut teman-teman standarnya benar, baik dan benar. Ketika ada orang yang nanti misalnya netizen gitu ya komen, emang kamu udah ngelakuin apa misalnya, jangan takut. Karena ini bukan lagi tentang kita sudah melakukan apa, tapi yang kita sampaikan benar atau enggak. Setelah itu, coba kita langsung saja masuk cepat seremoni nomor 14, baper, bobok, perasaan. Sosial media ini bukan tempatnya baper, teman-teman. Perasaan dan logika ini dua hal yang berbeda. Menangkan logika, perasaan menciut. Menangkan perasaan, logika kita tumpul. Silakan teman-teman pilih ingin menggunakan logika atau perasaan dalam menalar segala sesuatu, tapi yang jelas membedakan benar dan salah, baik dan buruk, ini nggak bisa pakai perasaan. Harus pakai logika. Karena yang namanya benar, ini standar yang objektif, bukan subjektif. Kita suka atau nggak suka. Kita suka atau nggak suka. Kalau kita suka berarti benar. Kalau kita nggak suka berarti ya nggak benar. Nggak bisa. Harus pakai logika. Nggak bisa bawa-bawa perasaan.
Dan terakhir, benar karena terkenal. Ini penyakit kita anak muda sih. Ngelihat sesuatu misalnya, wah ini misalnya satu YouTuber gitu ya. Wah ini subscribernya udah sekian puluh juta, terus semua yang disampaikan jadi benar. Ini logical fallacy. Sebanyak apapun subscriber, sebesar apapun follower, cek dulu apa yang dia sampaikan, benar apa enggak, dan pakai logical fallacy tadi. Yang terkenal itu belum tentu benar, teman-teman. Di tengah kondisi sekarang, makanya filter terakhir itu ada di mindset kita sendiri. Boleh secepat apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun subscriber dan followernya, tapi filternya ada di kita. Ini logis nggak sih yang dia sampaikan? Datanya dari mana? Bandingkan, sehingga kita punya helikopter view. Dalam satu hari dapat informasi bandingkan dari banyak sumber, sehingga kita bisa membandingkan ini sebetulnya mana yang mengandung kepentingan, mana yang enggak. Mana sumber yang paling bisa dipercaya dengan data yang akurat dari lembaga yang berhak mengeluarkan data itu. Dan setelah itu dapat, kita lihat logika berpikirnya. Ini sebenarnya yang diserang apanya sih? Ini sebenarnya yang dibahas orangnya atau apa yang dia sampaikan. Jangan-jangan ini karena di-endorse oleh seseorang yang memang jumlah subscribernya banyak, jadi seolah-olah benar. Cek lagi, ini sumbernya dari mana? Ini akan membuat critical thinking kita akan hidup lagi sebagai anak muda. Dan ini kekayaan terbesarnya, teman-teman. Karena dari critical thinking ini, kita tahu masalah utamanya di mana, dan ini adalah awal mula problem solving itu akan muncul. Dan bukankah itu adalah ujung literasi? Karena dalam proses menyelesaikan masalah, kita butuh untuk membaca. Membaca bukan hanya sekedar membaca buku, termasuk membaca lingkungan dan situasi. Saya pikir demikian, semoga menjawab. Terakhir pertanyaan dari kawan kita, Mu'ana, ini tentang kesenjangan kepercayaan diri. Saya ingin sampaikan sekali lagi, Mu'ana, nggak ada masalah. Ini memang waktunya kita anak muda untuk belajar dan menawarkan masa depan. Anak muda, pengalaman kita memang masih minim. Kalau ada orang yang menyepelekan kita, anak muda, karena kita belum bisa ngasih apa-apa di waktu muda, terus membuat kita percaya diri. Ini logical fallacy, teman-teman. Balik perspektifnya. Anak muda, ilmu kita memang sedikit, wawasan kita sempit, makanya kita harus terus belajar dan ngelihat ke depan harus penuh dengan harapan karena yang kita tawari masa depan. Kuncinya adalah kita anak muda terus belajar, jangan cepat tutup diri, jangan cepat menutup diri dari kesempatan. Karena toh pada akhirnya kesempatan akan datang kepada mereka yang bersiap. Belajar lebih banyak, bersiap lebih cepat, maka kesempatan akan datang. Dan nggak perlu insecure atau nggak confidence dengan diri sendiri. Karena semakin kita tidak confidence dengan diri sendiri, maka semakin besar kekurangan yang kita miliki. Anak muda, justru yang kita lihat adalah potensi apa yang bisa kita kembangkan, sehingga kita bisa setidaknya memberi warna pada perubahan. That's it. Ketika ada kesenjangan kepercayaan diri antara kita yang anak muda, ilmu kita masih pas-pasan, wawasan kita juga masih sempit, dan pengalaman juga, ya bisa dibilang sedikit lah pengalaman kita. Kalau ada orang yang ngomong 30 tahun pengalaman saya dalam bidang ini udah ketahuan, ini orang tandanya sudah pernah dapat kepercayaan, sudah pernah dapat kesempatan pada satu titik tertentu, dan sudah melewati lebih banyak waktu, otomatis dipertanyakan secara normatif usianya udah berapa, kan begitu ya. Dan justru di usia-usia teman-teman Mu'anah nih, sekarang adalah waktunya kita membuat akselerasi, cari mentor-mentor yang kayak tadi, karena mentor akan menunjukkan jalan mana yang paling cepat untuk kita tempuh, tak perlu jatuh pada lubang yang sama. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai 12 bulan, bisa selesai 6 bulan kalau kita punya mentor tadi. Dan cari mentor jangan usia seumur. Kita cerita masalah nih, wah hari ini bingung nih karena bla 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 cerita. Kalau ceritanya sama kawan seumur, ya udah jatuhnya adalah sama-sama mengeluh. Tapi kalau ceritanya sama mentor, dia akan ngasih perspektif bahwa itu pernah dialami dan cara menyelesaikannya adalah A, B, C, D. Dan itu akan membuat kita jauh lebih optimis melihat ke depan. Jangan-jangan selama ini kita nggak percaya diri karena lingkungan kita justru mengerdilkan kita. Jangan-jangan komunitas kita terlalu kecil untuk visi kita yang besar. Maka ini waktunya untuk berubah, ini waktunya untuk pindah ke kolam yang lebih besar, ke mentor yang lebih besar.
Karena bisa jadi sekarang kapal kita memang masih kapal boat yang kecil, tapi kapal boot yang kecil ketika menempel pada kapal induk yang besar, kecepatannya akan 11-12. Terakhir saya ingin tutup, orang bijak pernah bilang kurcaci yang berdiri di pundak raksasa itu akan bisa melihat lebih banyak, akan bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri, teman-teman. Dan kita lah kurcacinya, anak muda dan punya sedikit wawasan sempit. Kalau kita kurcacinya, cari raksasanya. Berdiri di pundak raksasa itu. Supaya apa? Supaya pelan-pelan kita bisa ambil mana positifnya, mana kebaikannya, dan kita terapkan di konsep kedisinian dan kekinian. Yang jelas, ketika ada ngelihat orang yang lebih, itu segera cek 3 hal. 1, apa yang dia baca yang nggak kita baca, lingkungan apa yang ngebentuk dia yang kita nggak punya, dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di zaman kita yang bisa melebihi dia di zaman dia. Ini namanya adalah pikiran-pikiran progresif. Dan pastikan kita anak muda, ini targetnya adalah ke sana. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Mohon maaf kalau kelamaan, Mas Moderator. Dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sherly atas jawabannya. Memang kalau kita berbicara dengan orang yang cerdas, kita berikan satu masalah, akan diberikan 100 solusi. Begitupun juga yang disarankan oleh Kak Sherly, bagaimana kita harus bisa mencari mentor. Jadi kalau kita berbincang dan diskusi mungkin dengan teman seumuran, jatuhnya akan mengadu nasib. Tetapi beda kalau kita berbicara dengan mentor ya. Mereka akan memberikan solusi-solusi untuk yang terbaik bagi kita semua. Sepertinya kita akhiri diskusi pagi hari ini, tapi sebelum kita akhiri, kami akan menginformasikan beberapa pengumuman dan juga nanti ada closing statement dari Kak Sherly Anavita Rahmi. Pengumuman yang pertama, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang tersebar dari 24 provinsi di wilayah Indonesia, bahwa kami membuka kesempatan untuk bergabung menjadi Duta Smart, yaitu komunitas relawan Yayasan Smart Cendikia yang concern terhadap upaya penguatan, peningkatan, dan pemberdayaan kualitas pendidikan. Nanti benefitnya, peserta yang menjadi Duta Smart ini akan free informasi tentang berbagai seminar dan juga kepelatihan, dan bahkan seminar yang setelah ini insya Allah kita akan bergabung bersama Dr. Gamal Albin Said. Jadi buat Duta Smart yang sudah bergabung nanti bebas dari pendaftaran seperti itu. Dan juga kalian akan bergabung dengan rekan-rekan yang peduli terhadap pendidikan. Kita juga sedang membuka open donasi sedekah tanah pendidikan atau sedekah Quran, sedekah sepeda, sedekah kuota, dan sedekah beasiswa lainnya. Dengan menghubungi hotline, silahkan nanti menghubungi hotline di 0811 27 64 232. Itu adalah hotline Yayasan Smart Cendikia. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, saya berpesan, wahai kawan-kawan pemuda, jangan menunggu dunia berubah. Dunia ini ada di tanganmu, asal kita berani melangkah, kita tak akan pernah kalah. Terima kasih, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama pesan dan kesan closing statement dari narasumber luar biasa kita, Kak Sherly Anavita Rahmi. Kepadanya kami persilahkan, Kak. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang udah memfasilitasi kita semua hari ini untuk bisa ketemu secara online dan bisa diskusi meskipun ternyata terbatas oleh waktu. Teman-teman yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan saja bersama Sherly. Terakhir saya pikir saya ingin tutup dengan singkat saja bahwa kalaupun ternyata hanya ada 100 orang anak muda di Indonesia hari ini yang pengen ngelihat ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal apapun, mari kita pastikan kita yang hadir di sini teman-teman itu masuk dalam 100 orang itu. Kalaupun hanya ada 10 orang anak muda saat ini yang pengen ngelihat ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam bidang apapun, dalam hal apapun, mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 10 orang itu. Dan kalaupun hanya ada 1 orang anak muda saat ini, detik ini, yang pengen ngelihat ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kita yang hadir di sini justru adalah orangnya. Karena kitalah agen-agen perubahan itu, teman-teman. Pada akhirnya, perubahan itu didesain, bukan lagi ditunggu. Karena kalau bukan kita yang desain, maka siap-siap orang lain duluan yang akan mendesainnya. Bisa jadi selama ini kita lebih banyak melihat
orang jahat yang di tengah, orang yang kiranya punya value yang berbeda dengan kita ada di tengah, itu jangan-jangan bukan karena kualitasnya yang paling baik, tapi bisa jadi karena orang baiknya masih diam-diam dan malu-malu menunjukkan dirinya. Udah cukup orang baik mainnya di pinggiran, sekarang waktunya orang baik ikut main di tengah. Dan kalau narasi dibalas dengan narasi, konten dibalas dengan konten, maka karya itu harus dibalas dengan karya juga. Saya pikir demikian. Semoga ada hal baik dan positif yang bisa diambil dari diskusi kita di siang yang berbahagia ini. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami sampaikan dari atas nama Panitia Penyelenggara Yayasan Smart Cendekia kepada Kak Sherly Anavita yang bersedia bergabung bersama kami membersamai diskusi di pagi menjelang siang hari ini. Kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih sudah bergabung juga dalam diskusi ini. Kami membuka kesempatan kembali ingatkan bahwa Yayasan Smart Cendekia membuka bagian lowongan. Maaf, saya ulangi, Yayasan Smart Cendekia membuka kesempatan untuk teman-teman agar bergabung menjadi duta smart, relawan kepedulian di bagian pendidikan. Selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa Yayasan Smart Cendekia sangat terbuka untuk teman-teman berkesempatan untuk menyampaikan donasinya. Bisa di-follow akun Yayasan Smart Cendekia yaitu @smartcendekiakita. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat banyak kesalahan dari segi acara maupun teknis. Kami atas nama moderator pamit undur diri dan kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di tempat masing-masing.
什